Alhamdulillah, tasyarraftu bihadhihi da'wah al-mubarakah. Saya justru menjadi terhormat dan termuliakan dengan undangan ini, bisa hadir di pondok yang kita cintai, Ma'alimut Tauhid. Dan saya diberi kesempatan setelah beberapa kali gagal karena ramainya undangan. Malam ini ditakdir saya untuk hadir dan bisa kumpul dengan jenengan semuanya. Bahagia karena bisa ikut serta mengabdi di Ma'alimut Tauhid, berbagi apa yang Allah titipkan dan Allah berikan untuk kita bagikan di pondok yang berkah ini. Saya ikut bahagia karena ikut juga mengabdi dan berbagi di pondok yang luar biasa ini. Karena alhamdulillah dari sejak dulu Al-Fakir kenal Al-Ustadz Hussein Komari. Dari sebelum adanya pondok sebelah sini hanya musola kecil. Dengan abah saya punya mertua Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid dibawa ke sini untuk mengantarkan putranya. Dulu saya punya ipar Abdullah bin Ahmad mondok di sini dan sekarang sudah bermanfaat ilmunya di Tanggul sana. Kemudian diteruskan, saya juga bisa nitip anak saya Hussein dan bisa belajar di tempat ini. Dan semoga ini menjadi tanda kekobulan dan menjadi tanda bahwa pondok ini dapat restu, dapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan tempat pembagian warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencetak ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya menjadi penyambung lidah Rasulullah, bermanfaat dimanapun berada. Dan saya lihat dan saya dengar tadi ternyata santrinya dari mana-mana, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Tangerang, luar biasa di pedalaman, tapi didatangi oleh banyak santri dari beragam tempat. Semoga ini menjadi tanda kekobulan bahwa majelis atau pondok ini makbul indallah, dapat izin, dapat berkah para guru-guru masyayikh, serta yang pasti dapat tuqirru ainul habib, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta ikhlasnya dengan keberkahan surah, dengan berkahan maulid yang dibaca dan rahasia yang terdapat di surah Al-Fatihah. Kita doakan semoga ini pondok makmur ila yaumil qiyamah, dan semoga Ustadz Hussein senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah dengan keluarganya semuanya, serta keberkahan terus mengalir untuk pondok ini fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Acara kita di malam hari ini adalah Al-Farah bi Maulidil Habib. Bahagia, senang, gembira dengan anugerah ilahiyah, al-minnah al-ilahiyah wa a'zamul minnah, pemberian Allah yang paling besar, paling agung. Aslun nikmah, asli dari semua nikmat adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lailatal itsnain madza safahat yumnak min syarafin asyamma wa min ghina kullu layalil bid laha nasabun ilaik fa anti miftahus sana fal qadru wal a'yad wal mi'raj min hasanatik allati bahurna al a'yuna. Semua malam-malam indah yang ada di dunia, Lailatul Qadar, Lailatul Mi'raj, Lailatul Qadar yang membuahkan Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, turun Al-Quran. Lailatul Mi'raj yang nurunkan salat 5 waktu. Kemudian Lailatul A'yad, malam lebaran, malam bahagia, malam senang, malam mulia. Semua malam-malam indah itu min hasanat tilkal lailah Lailatul Itsnain. Termasuk dari kebaikannya subuh Senin lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau tidak ada subuh Senin Maulid Nabi, tidak ada Lailatul Qadar,
tidak ada Lailatul Mi'raj, tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha. Artinya tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada Al-Quran, tidak ada petunjuk. Semua itu berasal dan bersumber dari maulid lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua kebaikan yang menyebar di atas bumi ini juga sumbernya dari Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semuanya dari sana. Zainil wujud, afdal kulli mawjud, habibukum sahibil maqamil mahmud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirayakan di mana-mana. Ini Habib pengajian terus di tiap malam nih. Syahrul Hasad kata orang-orang, bulan panen kalau kayak gini-gini nih. Dari Madura belum pulang, mampir ke sini sekalian ini satu paket. Hah? Di mana-mana ngerayain maulid, bahagia dengan maulid. Katanya Habib Umar, farhuka bil maulid, rasa senangmu dengan maulid Nabi ala qadri ma'rifatika bi qadril maulud. Sesuai dengan kadar pengetahuanmu, kenalmu dengan keagungan dan kemuliaan yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa senangnya kita dengan datangnya bulan Maulid itu tergantung dengan pengetahuan kita seberapa besar dengan kelahiran, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta, semakin kenal, semakin butuh dengan syafaatnya, semakin bahagia dia dengan Maulid Nabi. Dan ukuran dia untuk menginfakkan hartanya merayakan maulid karena dia tahu harga dan keutamaan yang disyukuri, yaitu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Contohnya gini, mungkin ini para tetangga juga hadir, saya bawa ceramah ini dengan sesederhana mungkin. Bapak-bapak misalnya nih, Habib kasih duit 1 jutaan, seneng enggak? Wah, ini maklok lah ini, tak geding suaranya nih. Kalau dikasih duit 1 jutaan senang tidak? Kenapa kok senang? Karena kamu tahu harganya 1 juta. Apalagi kena ke orang yang banyak utangnya, pas tepai gak duit-duit, pas dikasih 1 juta, loncat-loncat senangnya dia. Semakin dia tahu harganya uang 1 juta, apalagi dibutuhkan untuk bayar utang atau beli apa besoknya, semakin senang dia. Semakin ngerti dengan harganya pemberian, semakin bahagia dia. Itu contoh, kalau kita ngerti akan kemuliaan Rasulullah, anugerah yang besar ini, penolong kita, syafi'una yaumaz ziham, yang doain kita tiap malam, bahkan sampai di barzakhnya pun tetap mendoakan kita, mengistighfari kita kalau ada yang nakal di antara kita, sampai di kiamat juga nyebut-nyebut nama kita. Kalau kita tahu kadar keagungan dan kehebatan Nabi Muhammad, maka kita akan bahagia sebahagianya. Bahkan tidak ada kebahagiaan yang boleh mengungguli daripada kebahagiaan kita dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bahagia saat mobil Anda baru, Anda bahagia saat rumah Anda baru, mewah, Anda bahagia saat dapat uang, tidak boleh mengungguli kebahagiaan Anda dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kata guru mulia saya Habib Umar bin Hafid, lau ahad fil kaun, seandainya ada seseorang di alam semesta pantas untuk dirayakan haflatut tamjid, perayaan untuk diagungkan, apakah itu bos, apakah itu raja, apakah itu presiden, dirayakan kehebatannya, kelahirannya, maka sungguh Muhammad ahak wa ahak, Nabi Muhammad lebih berhak untuk dirayakan, untuk dibahagiain oleh umatnya, karena karunianya di atas dari semua karunia makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bahasanya Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam Asy-Syifa, bahasanya begini, ingkana, kalau seandainya ahadukum yuhibbu man manahahu ma'rufa marrah au marratain. Kalau misalnya kata beliau, saya sampean nih dibantu sama orang, dikasih kebaikan, dikasih uang misalnya kayak tadi,
Sekali 2 kali dikasih 10 juta, dikasih 10 juta. Kita yang dikasih ini senang enggak sama orang yang ngasih? Senang enggak? Ayo dong dijawab biar ada tafaul ini, biar nyambung ini ceramahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada orang ngasih kita duit 10 juta, seminggu sekali 10 juta, senang enggak kita? Bilang apa? Terima kasih Habib, jazakallah khair, senang. 10 juta, 10 juta. Lama-lama bawaannya gimana? Suka apa benci sama orang itu? Suka. Atau kita mau masuk penjara nih, ditangkap polisi nih. Dibantu sama orang, nggak jadi masuk penjara, dibayarin, dikasih selamat, dikasih duit, nggak jadi yang mau penjara, nggak jadi yang mau mati. Kita sama orang yang nolong itu senang tidak? Senangnya luar biasa. Jika Anda senang dan bahagia dengan bantuan orang lain di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda dari sebuah bahaya yang sebentar, nolong Anda dan mendatangkan kebahagiaan yang sebentar, maka Nabi Muhammad mendatangkan kebahagiaan yang abadi untuk Anda. Nabi Muhammad menyelamatkan Anda dari mudarat, bahaya yang abadi dari neraka jahanam. Datang mendatangkan kebahagiaan yang abadi, bukan bahagia yang sebentar. Datang menyelamatkan kita dari api neraka yang abadi. Dia datang membawa kebahagiaan dan kesenangan yang abadi untuk kita. Fahuwa ahad bil hub, maka Nabi Muhammad lebih berhak untuk dicintai, lebih berhak untuk dikedepankan, lebih berhak untuk disyukuri, lebih berhak untuk dirayakan dan dibesarkan dan dihidupkan namanya, agar hayyun fi qulubina, agar selalu hidup di hati kita. Semoga Allah hidupkan namanya di hati kita. Tapi kok tidak cinta-cinta ke Nabi Muhammadnya, tidak merasa kalau dikasih, kalau ditolong. Kita kalau tetangga nolong kita, teman nolong kita, kita baru cinta dan senang. Nabi Muhammad dari dulu ngasih petunjuk, ngasih doa, kita tidak merasa kalau dikasih sama Nabi. Hilang komunikasi antara kita dengan Nabi Muhammad, sudah terlalu lama kita ninggalinnya, tidak baca sejarahnya, tidak tahu menahu tentangnya, ketutup dengan isinya TV, dengan isinya Facebook, dengan isinya TikTok. Datang figur-figur lain yang menutupi mata hati kita, sehingga kita jauh ninggalin Rasulullah. Di akhirat kalau diterus-terusin orang yang seperti ini, ya waddul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Orang yang seperti ini akan gigit jari nanti di hari kiamat, menyesal dan disetel sama Allah dalam Al-Quran. Lagunya sudah disetel. Ngapain? Apa teriakan mereka? Ya Allah, salah saya niru fulan, mengidolakan fulan. Salah orang saya, kenapa saya tidak niru Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad. Menyesal sampai gigit jarinya tidak terasa. Dalam riwayat sampai jarinya hilang dimakan tidak terasa, karena penyesalan. Yauma la yanfa'un nadam, hari yang tidak manfaat penyesalan di hari itu. Makanya di bulan Maulid, di perayaan seperti ini, waktunya kita arahkan hati kita ke orang yang pantas diterima cinta, pantas untuk dicintai, hanya dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga bisa nyusul orang-orang wali, orang-orang soleh yang gila dan cinta gharam sama Rasulullah. Semoga yang terlambat bisa nyusul, amin. Yang terlambat bisa nyusul, yang bocor hatinya, yang banyak sampah-sampah dunianya, semoga berkah Maulid dibersihkan dan bisa nyusul untuk bisa bergabung dengan rombongan muhibbin, pencintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Coba saya mau datangin timbangan, mizan, biar kita semua yang hadir nih Pak nimbang bagaimana sih cinta kita dengan Rasulullah. Dan kita ukur bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Mereka yang paling tahu dengan Nabi Muhammad. Itu pun mereka ngaku belum kenal betul sama Nabi Muhammad. Yang sudah duduk bareng sama Nabi, jihad bareng sama Nabi, belum hakikat Nabi Muhammad belum ditampakkan seutuhnya.
Kata Habib Umar, la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang tahu dengan ukuran kemuliaan Nabi Muhammad kecuali pencipta Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam Syama'il disebutkan, lam tadhhar lana haqiqatur rasul. Tidak muncul kepada kami hakikat Rasul, kami belum bisa melihatnya dengan sebenarnya. Kalau dimunculkan, lama taqat a'yununa, tidak akan pernah mampu mata-mata kami para sahabat untuk melihat hakikat yang sebenarnya dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngelihat hanya sekilas tuh. Tapi lihat, mereka yang duduk sama Nabi, bahasa cinta mereka gimana kepada Rasulullah. Su'ila Aliyun karramallahu wajhah. Ada imam namanya Imam Ali, Pak. Pernah ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Imam Ali, cinta kalian sama Nabi gimana modelnya? Ya apa cintamu pada Rasulullah, cinta kalian ini? Ini sahabat nanya ke Imam Ali, tabi'in nanya ke Imam Ali. Cinta kalian para sahabat ke Nabi itu ya apa modelnya Imam Ali? Ayo gambarin ke kita-kita ini, terutama yang akhir zaman ini, yang tidak ngerti nih, yang tidak nutut nih, yang tidak pernah ketemu sama Nabi nih. Ya apa cintanya sahabat kepada Rasul? Gimana mereka mencintai Rasulullah yang harusnya kita tiru dan kita kejar keterlambatan kita ini. Biar dengar kabar ini, biar tidak hanya disebut namanya, tapi juga barengan dengan kerinduan yang memuncak kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin nih apa kata Imam Ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Kana wallahi. Imam Ali mulai dengan sumpah tuh, gosam. Kalian tahu para santri gosam itu nunjukkan taukid yang luar biasa. Mau ngabari ini pakai gosam dulu, pakai sumpah dulu. Demi Allah, sungguh demi Allah. Kana wallahi. Kana wallahi, kata Imam Ali, sungguh demi Allah, sumpah demi Allah. Ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama. Sungguh demi Allah, Nabi Muhammad itu lebih kami cintai daripada anak-anak kami, daripada bapak kami, daripada harta kami, daripada ibu-ibu kami, bahkan lebih kami cintai daripada air segar yang diinginkan oleh orang yang sangat haus luar biasa. Takbirnya begitu. Satu, lebih kami cintai daripada harta kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat begitu. Dak hitungan kalau urusan harta, dak hitungan. Asal ada perintah, ayo siapa yang mau nyumbang, ini mau perang ini, butuh sumbangan ini, rebutan sahabat. Dibawa semua hartanya, dak hitungan, dak hitung-hitungan, semua dibawa. Dzulbijadain dirampas semua hartanya, tersisa 2 baju yang dipakai, dak masalah, sepenting saya ketemu Rasulullah. Ambilan emas saya, ambilan toko-toko saya di Mekah, yang penting saya ketemu Rasulullah di Madinah. Tidak ada harganya bagi mereka harta kalau dibandingin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Abu Talha turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jenengan tidak bisa dapat albir ai bimakna al-jannah, tidak bisa dapat sorga kecuali nginfakin apa yang paling kalian cintai. Mikir Abu Talha, apa ya dari harta saya yang paling saya cintai? Mikir, mau dikeluarin. Kalau kita kan ngeluarin yang paling dibenci. Ono duit 2.000, situ anyar, situ elek, sing elek ditokno. Padahal padha 2.000 nih. Betul? Wong mauletan cocokan tanggal 12. Bawa pisang sudah sok bosok pisangnya. Ngambil kesempatan dalam kesempitan, mulai nenggo sing api. Ada apa tidak ini? Banyak ki? Enten nggih? Subhanallah. Abu Talha bangkat ngadep Rasulullah. Ya Rasulullah, nazalatil ayah. Ayat ini turun. Tidak dapat sorga kecuali nginfakin apa yang paling aku cintai. Aku mikir di rumah ya Rasulullah.
Hartaku yang paling aku suka apa? Fa'idha bi Bayroha. Ternyata kebun yang ada di Bayroha dekat dengan Masjid Nabawi, yang banyak pohon teduhnya, banyak air segarnya, kau sering keluar masuk di situ ya Rasulullah. Itu hartaku yang paling aku cintai. Sekarang juga aku berikan kepadamu di jalanmu, terserah akan kau buat apa ya Rasulullah. Fanzur madza tara. Silahkan bagaimana yang kau inginkan dengan harta ini. Ini yang paling aku cintai dan ini yang aku keluarkan di jalanmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh. Karena harta tidak ada apa-apanya, Rasulullahnya di atas dari hartanya. Rasulullah, apa kata Rasulullah? Dengar ini, apa? Bakhin, tijara rabihah, bakhin, untung Abu Talha. Nabi bilang, untung. Ini dia perdagangan yang menguntungkan. Ini dia perdagangan yang menguntungkan. Diulang-ulang sampai 3 kali, memastikan bahwa kamu sudah untung Abu Talha. Tak rugi, perdaganganmu sukses, menguntungkan, karena dibuat di jalan Allah Subhanahu. Jangan sedih uang yang sampean sumbangkan ke pondok, uang yang sampean sumbangkan ke anak, ngirim untuk anak ke pondok, bayar SPP, dah hilang. Justru itu adalah perdagangan kita yang menguntungkan, Bapak Ibu. Kalau yang ada di bank saldo kita, di Bank Mandiri, BRI, belum tentu jadi rezeki kita yang sebenarnya. Yang kita keluarin untuk kita biaya anak pondok kita dan juga bangun pondok prasarana warisannya Nabi ini, itu justru perdagangan yang menguntungkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Riyadhus Shalihin saya baca sebentar, nanti Abu Talha saya teruskan ceritanya. Saya ingat, mumpung masih ingat ini bab santri ini polanya. Ada seorang sahabat ishtaka ila Rasulillah, ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna li akhan, saya punya saudara ya Rasulullah. Mustaghilan bil ilm, sibuk dengan nyari ilmu, ngaji terus sama sampeyan ya Rasulullah. Wa ana fisuq, sedangkan saya saudaranya di pasar kerja terus. Hasil dari kerja saya di pasar ini, ya saya kasihkan ke saudara saya yang ngaji terus sama engkau ya Rasulullah. Masih komplain lagi, tak cemes saya gini. Komplain dia, ya Rasulullah. Akhi, saudara saya ngaji tok, saya yang kerja, a'uluhu, saya yang ngasih biaya hidupnya. Apa kata Nabi? Dengerin ini, biar tambah mantap, biar tambah semangat nyari nafkah. Ini dia perdagangan yang menguntungkan, untung kamu untung. Dan Abu Talha pasrah. Terserah jenengan mau disimpan di mana ya Rasulullah. Mau dibuat masjid, monggo. Mau dibuat jihad, monggo. Pasrah. Ini orang ikhlas, sedekah ikhlas kayak gini. Karena ada orang-orang ini sedekah kadang sedekah bersyarat. Kok tahu beb? Ya saya bangun masjid, beb saya sedekah beb 10 juta semen. Semennya masih ada pak. Saya butuh paku. Enggak beb semen. Lekak semen tak cukup nih. Wah ini namanya sedekah bersyarat. Bingung kiainya ini. Semennya sudah cukup, masih butuh yang lain, besi, tidak mau harus, wah ini sedekah bersyarat namanya. Nanti pahalanya pahala bersyarat juga nanti. Jadi pasrah aja Abu Talha ini, monggo, terserah ajunan ya Rasulullah. Nabi bilang, oh, ara annahu lil akrabin. Saya lihat kayaknya ini pantasnya, cocoknya untuk akrabin, keluarga dekatmu wahai Abu Talha. Ya Allah, Nabi tidak langsung buat masjid, buat apa? Dilihat keluarga Abu Talha kayaknya ada yang fukara, ada ponaan, ada bibi, ada paman, ada saudara yang butuh. Berikan kepada akrabin, keluarga dekatmu. Abu Talha siap dan tidak hitungan lagi dibagikan kepada akrabin. Biar tahu, ini pelajaran yang nomor 2 ini. Kita ini kadang sedekah sejauh-jauhnya, orang dekat keluarga kita dibiarkan dan kita lalaikan kadang-kala. Kelihatan, oh dermawan, terkenal, nyumbang ke anak yatim, ke fakir miskin. Keluarga dekatnya yang fakir miskin kadang tidak ditoleh. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Urutannya begitu. Orang tua, kemudian akrabin, keluarga dekat, wal yatama, baru anak yatim, wal masakin, baru orang miskin, wabnis sabil, baru orang yang kehilangan atau kekurangan ongkos untuk pulang ke rumahnya, ibnu sabil namanya.
ada aturannya, ada tata tertibnya, ada urutannya agar tidak loncat ke sana supaya dapat pahala yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, yang pertama gimana cintanya sahabat? Lebih cinta kepada Rasulullah daripada harta. Semoga kita bisa meniru. Amin. Bisa enggak kita tiru ini? Praktek nanti kalau bulan Maulid 12 Rabiul Awal nih, bawa yang bagus-bagus. Berikan yang terbaik. Motong ayam beb, ayam kampung, ucok ayam potong. Untuk Rasulullah kita berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Rasulullah, dibagikan sedekah ke orang lain, memberikan harta Rasulullah lebih dicintai daripada harta kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan lagi, apa katanya Imam Ali selanjutnya? Wa auladina, lebih kami cintai daripada anak-anak kami. Allahu Akbar. Rasulullah lebih kami cintai daripada anak-anak kami. Anaknya tuh semata wayang tuh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, istrinya Abu Talha. Setelah meninggal Malik, bapak dari Anas, ibu-ibu datang bawa susu, bawa kurma, bawa gandum. Aku tak ada yang bisa aku bawa selain anakku kecil Anas ini. Ambil untukmu ya Rasulullah, biar tinggal bersamamu, membantumu ya Rasulullah. Ambil ini, anak semata wayangnya dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ini mau ngirim anak ke pondok, kak teko. Anaknya kuat, bapaknya nangis, ibu nangis. Ada apa tidak ini? Akhirnya wurung sing ngerti mondok. Kasihkan, tidak ada Rasulullah, kasihkan ke jalannya Rasulullah, kasihkan ke pondok, ikhlaskan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah agar jadi tabungan terbaik kita ini anak. Ikhlas. Wong di sini dah diapa-apain, malah diisi ilmu, malah diajari akhlak, diajari warisan Nabi. Ikhlaskan, berikan. Lebih baik kita nahan nangis. Kadang bapaknya sabar, ibunya yang tidak sabar kadang. Kadang podo gak sabari, lanang wedok nangis nang motor biasanya. Anaknya nyetrum pak gak betah, bingung wis Ustaz Husain Komarinya. Wis gak betah lagi ya apa? Sampai belum tahu bingungnya kiai mikiri santri yang gak betah. Saya di Tanggul punya pondok juga sama. Tengah malam nangis teriak jadi sak pondok. Tangi wis HBP. Bangun wis, harus gimana lagi? Wis akhirnya kalau saya punya cara, tak bawa undangan. Ayo melu aku wis undangan Maulid. Makan enak waras gak nangis menewas. Ternyata santri ini kalau dibawa undangan senengnya luar biasa. Makannya enak-enak bolanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ummu Harithah. Suaminya mendahuluinya mati di medan perang. Bapaknya mendahuluinya mati di medan perang. Anaknya dididik sampai balik, kemudian diikut sertakan bersama Rasulullah agar ada di barisan Rasulullah, ikut jihad bersama Rasulullah. Bawa ya Rasulullah. Anak diikat supaya nyambung ke Rasulullah, ikut ya Rasulullah, walaupun tahu akibatnya akan hilang nyawa, bisa mati di medan perang, gak apa-apa, sih penting bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ikut pertama perang, Pak, mati dengar kabar dari sahabat, mana anakku? Ustasyhid, mati syahid baru ikut pertama sudah langsung mati. Itu anak satu-satunya. Datang bu ini ngadep ke Rasulullah, aina ibni ya Rasulullah, mana anakku ya Rasulullah? Ustasyhid, mati syahid bu. Aina ibni, di mana bapak anakku ya Rasulullah? Mati syahid. Nanya terus ini ibu udah berhenti sampai nangis-nangis. Di mana anakku ya Rasulullah? Mati syahid ibu. Aku ingin memastikan di mana anakku sekarang ya Rasulullah. Aku dengar dari tadi mati syahid, tapi aku ingin mastiin di mana anakku sekarang ya Rasulullah. Nyampe atau tidak ke tujuannya. Tujuanku membawanya untuk bergabung denganmu agar sampai ke tujuan dan cita-citanya, yaitu surga. Cita-citanya begitu, itu orang tua.
Kata Nabi, ama alimti ya Umma Haritha anna ibnaki qad asabal firdaus al-a'la. Tahu kamu hai Ummu Haritha, anakmu sudah nempati sorga yang tertinggi, namanya sorga Firdaus. Baru rodi itu ya Rasulullah, baru saya puas ya Rasulullah, ridho saya Rasulullah. Diam langsung, nangis bahagia, saya berhasil, saya berhasil. Apa berhasilnya kamu wahai ibu? Cita-citaku tercapai. Apa cita-citamu? Menyampaikan anakku ke sorga Firdaus. Itu cita-citaku, untuk menyampaikan, mengantarkan anakku ke sorga Firdaus. Dan sudah nyampe, sudah dapat syahada dari Nabi, persaksian dari Nabi bahwa anakku sudah ada di sorga Firdaus. Itu dia cita-citaku, itu dia keinginanku, dan aku ridho dengan kabar ini, nerima. Coba sekarang bapak ibu, cita-citanya kepada anaknya ini apa? Nyampe enggak ke akhirat? Ada ibu-ibu, bapak-bapak, cita-citanya cuma seumuran dunia toh. Ya apa caranya le? Ya apa caranya kamu ini harus punya gaji sebulan 10 juta nanti. Oh masing gede, motor sing anyar. Ayo, sing patang sekolah supaya golek duit gak angel. Ya, ilmunya diikat sama duit. Diikat sama dunia. Cita-citanya hanya sebatas umur dunia. Mungkin di hati paling dalam setiap orang tua menginginkan anaknya masuk ke sorga. Tapi apakah dalam kenyataan itu yang benar-benar menghabiskan otak kita, umur kita memikirkan target akhirat atau target dunia untuk anak-anak kita? Kehadiran kita dan memasrahkan anak ke pondok Mu'allimut Tauhid salah satu bukti bahwa yang memondokkan anaknya insya Allah punya cita-cita agar anaknya sampai ke surga. Amin. Ilmu ini cuma alamat, ilmu ini cuma wasilah. Ini cuma kalau dianggap zaman sekarang Google Maps yang dihafal santri, nilai santri dan semuanya dari nahwu sorofnya, dari figinya, ini cuma alamat Google Maps. Tujuannya al-khosyah, agar kamu punya rasa takut kepada Allah dengan ilmumu, membuat kamu tawadhu, membuat kamu tahu siapa kamu dan siapa Allah. Ini hanya alamat, ini hanya cuma alamat yang diberikan oleh ustadz. Dan selanjutnya setiap bertambah ilmumu, kau harus bertambah tawaduknya kepada Allah. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takwanya, maka tidak ada tambahan untuk dia selain tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan yang belajar di sini semoga bertambah takwanya, bertambah takwanya dan rasa takutnya kepada Allah. Kita doakan semoga para santri semuanya ini dapat futuhal arifin, bermanfaat untuk agama, birran lil walidain, jadi berbakti kepada orang tuanya, jadi pelita, penerang, penyejuk mata untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ustadz-ustadznya semoga diberikan kesabaran, keistiqomahan, dan serta kesabaran dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Kita sebagai orang tua, kita dukung, kita permudah apa yang menjadi mudah perjalanan thalabul ilmi mereka, dan semoga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tinggal sedikit lagi saya tutup ceramah saya. Selanjutnya Sayyidina Ali bilang, lebih kami cintai daripada bapak dan ibu kami. Allahu Akbar. Siapa yang tidak tahu cintanya anak kepada orang tua? Tapi Rasulullah lebih saya cintai daripada bapak dan ibu kami. Rasul munafikin Abdullah bin Salul, pemimpinnya orang munafik, anaknya masuk Islam. Anaknya masuk Apa katanya anaknya setelah masuk Islam? Ya Rasulullah, in syi'ta, kalau jenengan kerso, kalau jenengan mau, adribu unuqah, saya akan pukul lehernya ya Rasulullah. Kepalanya bapak saya tak bawa ke jenengan ya Rasulullah. Kalau jenengan mau, saya bawa kepalanya. Mana ini hubungan anak ke bapak ini mana? Bapaknya pemimpin munafik. Kalau mau ya Rasulullah, tak penggal lehernya, tak bawa ke jenengan ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kagum melihat gejolak cintanya yang di atas dari orang tuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini biar kita tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibu musyrikah, belum masuk Islam. Dia barin lil walidayha. Dia berbakti kepada ibunya, sangat dihormat walaupun tidak masuk Islam, sangat dihormat, dimuliakan.
Ibunya dengar kabar Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Terus tidak ridho ibunya. Dia langsung keluar dari rumah, berjemur di bawah matahari, tidak pakai sandal, mau bunuh diri. Sa'ad bin Abi Waqqas datang, Sa'ad, kalau kamu tidak murtad, tidak keluar dari agama Muhammad, saya akan tetap berdiri di bawah matahari sampai mati. Coba, cintanya kepada ibu ditabrakkan dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad? Dengerin bahasa cinta anak yang lebih mencintai nabinya daripada orang tua yang masih musyrikah ini. Ya ummah, ibu, lau indaki mi'atu nafasin, kalau kamu punya 100 jiwa, 100 nyawa, jangan satu bu, 100 jiwa kau punya, keluar satu persatu, keluar mati urip meneh, hidup, keluar mati hidup, sampai 100 nyawa, la akfur bi Muhammad, saya tidak bisa ninggalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sudah terhilang rasa cintanya kepada ibunya. Kalau tabrakan, kalau disuruh maksiat kepada Allah, dia tidak mau. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad lebih kami cintai dari bapak-bapak kami dan ibu kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, wa minal ma'il barid ala dhama. Nabi Muhammad lebih kami cintai daripada air yang segar yang dibutuhkan oleh orang yang haus. Pak, sampean tidak minum 2 hari, haus tidak? Jawab dong biar tidak ngantuk. Haus tidak? 3 hari tidak minum, haus tidak? Haus sekali apa haus biasa? Saya kasih nih air segar segelas, sampean gak ngombe, gak minum 3 hari, saya kasih air segar segelas, emas sak piring. Milih ndi sampean? Emas? Milih air apa emas? Sepiring emasnya, bisa sekilo itu. Milih air apa emas? Air. Tahu berarti harganya air segelas bagi orang yang haus. Saya ganti, tidak usah sepiring. Satu sak, saknya semen tak isi emas, sekintal emas, sama air segar 1 gelas saja, sampai 3 hari tidak ngombe. Apa sih ngerti diombe? Emas apa banyu? Coba ombein emas itu. Mau tak tersernak lagi ya. Allah sallallahu Muhammad. Tidak usah 1 sak gunung emas sama 1 air segar dan kamu benar-benar haus. Mana yang kita pilih? Air. Berarti sampean bisa tahu harganya air bagi orang yang haus sekali tak bisa dihargai dengan emas segunung. Katanya Imam Ali, kami lebih cinta kepada Rasulullah daripada air segar yang dibutuhkan oleh orang yang sangat haus. Urusan mati sudah ini, tetap kami milih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu Muhammad. Kalau gitu, bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah? Apakah kita lebih mencintainya, mendahulukan perintahnya, atau kita masih berada di posisi yang parah? Kita lebih memilih dunia daripada dia, lebih memilih yang lainnya. Tak sempurna iman kita jika tidak mencintainya melebihi dari semua yang ada. Bapak Ibu, yang hadis terakhir dari Habib, saya tidak memutuskan semua dalam keadaan parah. Saya yakin di tengah-tengah umat ini ada orang yang cinta luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang bersabda dalam hadis Abu Hurairah, min asyad ummati li hubban, yang paling cinta kepadaku dari umatku adalah nasun yakununa ba'di, orang, sekelompok orang hidup setelah aku. Hidup setelah aku dia. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Dia ingin sekali ketemu denganku walaupun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya demi pertemuan denganku. Masih ada itu di tengah umat kita. Umat setelah aku, dia tak pernah bertemu denganku. Dia tidak pernah sezaman denganku. Dia ingin sekali ketemu denganku walaupun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Hadis Rasulullah ngasih kabar bahwa ada sekelompok orang yang masih seperti ini di tengah umat dan zaman yang akhir seperti ini. Kita yakin di majelis ini ada di antara kita yang demikian. Dan
dengan kemuliaan mereka yang hadir, yang punya sambungan kuat dengan Rasulullah. Semoga kita ketarik ikut juga punya sambungan yang kuat kepada Rasulullah. Tidak keluar bulan Maulid ini kecuali kita dapat anugerah mahabbah shadiqah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah muliakan panca indera kita untuk dapat melihatnya yaqdatan wa manama. Permintaannya terlalu besar, terlalu tinggi, kadang tak sesuai dengan amal perbuatan kita, walakin akan tetapi kita iftiqar kepada Allah, kita tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Nas'alullah murafaqatahu fil jannah. Kita minta supaya kita punya tempat barengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man wa yuwaffiq ahlal khair lil khair. Wahai yang memberi taufik untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, maka berikan kami taufik untuk berbuat baik. Bantu dan tolong kami untuk jadi orang baik. Tunjukkan kepada kami rahmat-Mu berkat solawat yang kami baca hingga membasahi hati kami semua. Bangkit gejolak semangat baru untuk mengejar keterlambatan kami ya Allah. Menutupi kebocoran hati selama ini ya Allah. Jadikan hidup kami yang tersisa ini makmur dengan mahabbah kepada Rasulullah. Dan jadikan hari terbaik kami adalah hari berjumpa dengan-Mu. Saat itu kami berada di puncak kerinduan dengan Rasulullah. Ghadan alqa ahibbah Muhammad dan wa hizbah. Ke sakaratul maut kami tercampur dengan rasa rindu kepada Rasulullah, sehingga yang kami teriakkan wa tarabah, alangkah bahagianya karena kematian pintu pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaik. Beri kami cinta-Mu, cinta Nabi-Mu, dan cinta semua amal yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Akhrij min qulubina kulla gadrin li dunia. Keluarkan dari hati kami cinta dunia, gila hormat, cinta jabatan. Buang dari hati kami hingga pantaskan hati ini menerima air segar mahabbah cinta-Mu, cinta Nabi-Mu, dan matikan kami dalam cinta ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya man la yusghiluhu sam'un an sam'in wa la tughlituhu kathratul masail wa la yubrihum ilhahul mulihin. Adzikna burda afwik wa halawati ma'arif maghfiratik. Berikan kepada kami segarnya, sejuknya maaf-Mu, manisnya ampunan-Mu. Pulang dari majelis ini terampuni dosanya, terkabulkan hajatnya, sembuh penyakitnya. Semangat ada adik-adik kami dalam menuntut ilmu. Beri taufik untuk mengamalkan ilmunya. Bersihkan hatinya. Pantaskan menjadi jundun min junudik. Pantaskan untuk menjadi pasukan dari pasukan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dal quwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kepada para habaib, para sesepuh, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi imtithal amar, mengikuti perintah dari Sahibul Bait. Minta maaf kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.